pengungkapan pelaku surat TKP di Circle K. Modus operandi yang merusak, memecah pintu kaca toko. Jadi bagaimana rekan ketahui ya, pada tanggal 8 Juli yang lalu ada viral di media ya, di media surat di Circle K tersebut. Kemudian kita ketahui bersama saat ini ya, Jawa dan Bali ya, khususnya kita di Kota Denpasar juga sedang menerapkan PPKM darurat. Nah, ini kenapa saya sampaikan ya, apabila ada kegiatan atau pelanggaran pidana yang dilakukan pada saat masa darurat sekarang, ada yang melakukan pemberatan. Nah, demikian juga kita gunakan terhadap tersangka yang berhasil kita buku kurang dari 1 x 24 jam. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi ya, bahwa pelapor sebagai karyawan atau kepala PT Circle K Indonesia Utama ya, melaporkan bahwa terjadi pengerusakan atau kehilangan barang dengan cara merusak di lokasi Circle K yang beralamat di Jalan Gatsu nomor 34 Kecilan, Denpasar. Barang yang hilang ya, kita lihat cuma ada beberapa barang ya. Kalau di total kerugiannya 6.538. Tetapi seperti tadi saya sampaikan bahwa situasinya saat ini sedang berlaku PPKM darurat. Kita pastikan terhadap pelaku ya. Ini pelaku ini ada 2 tersangka, yaitu inisial DWR dan inisial PS alias L ya. Keduanya sama-sama residivis ya, telah pernah melakukan tindak pidana dan sudah pernah mendapatkan hukuman. Nah, ini juga selain ya, kita akan pemberatan, ditambah lagi ya, kedua tersangka kita ini adalah residivis. Jadi modus operandinya, mereka masuk dengan cara memecah kaca pintu depan Circle K dengan linggis ya. Mereka gunakan ini linggis, kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Ya, ini kacanya dipecahkan, kemudian nah ini ya, kaca Circle K yang dipecahkan, kemudian mereka masuk dan mengambil barang yang ada di tamankan ini ya, sisa-sisanya. Kemudian kedua karyawan setelah mengetahui ada kejadian tersebut ya, kemudian melakukan pengecekan dan melaporkan, dan kronologis penangkapan ya, seperti saya sampaikan tadi, kurang dari 1 x 24 jam atau tepatnya sekitar jam 3 sore pada tanggal 8 Juli, tim kita, tim Resmob Polresta Denpasar berhasil menangkap kedua pelaku ya. Kemudian barang bukti ya, ada 29 rokok berbagai merek, kemudian 3 buah parfum, 1 buah linggis ya, kemudian sepeda motor yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana dan pecahan kaca ya, seperti barang bukti dan pakaian milik tersangka. Dan kemudian pada saat kita melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap tersangka, ada tersangka yang melakukan perlawanan, sehingga dengan cara terpaksa kita lumpuhkan ya. Kita lumpuhkan dengan menggunakan peluru tajam tentunya ya. Kemudian pasal yang dipersangkakan pasal 363 ayat 1 ke-2E KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara 7 tahun ya.